Hasil pertandingan BRI Super League pekan ke-27, Persija siap kejar Persib Bandung. Jadi guys, BRI Super League sudah masuk ke pekan 27 dan sudah setengah pertandingan berjalan yang terjadi di hari Sabtu ini ya. Jadi kita mulai dengan hasil pertandingan dari Borneo FC yang sekarang berada di posisi kedua klasemen. Borneo harus menjamu PS Biak di kandang. Dan di sini terjadi pesta gol ya, di mana Borneo FC berhasil menang dengan skor yang sangat telak, yaitu 5-1 atas PS Biak guys. Nah, gol dari PS Biak diciptakan oleh Hasan. Sementara gol dari Borneo FC diciptakan oleh Mariano Peralta yang berhasil menciptakan brace atau 2 gol. Kemudian Villa, kemudian ada Astina dan juga ada Teguh. Itu adalah pencetak gol dari Borneo FC di pertandingan pekan ke-27 ini. Mereka benar-benar mengejar Persib banget karena Persib belum bermain. Artinya dengan kemenangan ini Borneo hanya selisih 1 poin dengan Persib sang pemuncak klasemen. Makin mepet guys. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya ini adalah Madura United melawan Persik Kediri, di mana pertandingannya berlangsung di Madura ya, dan skornya berakhir dengan skor 2-1. Kemenangan untuk Madura United guys. Kemudian mungkin kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Ini pertandingan selanjutnya itu sedikit sedikit mengejutkan, di mana akhirnya Persija Jakarta bisa menang di kandang mereka sendiri melawan Persebaya dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 3-0. Nah, setelah sebelumnya di video sebelumnya juga udah gua bahas jika Persija itu mendapatkan kritik dari Jackmania yang mengatakan jika Persija makin menurun, kemudian banyak sekali kritik yang mengatakan pembelian transfer pemain hanya sekedar gengsi dan juga segala macam. Dengan buktinya itu di beberapa pertandingan kandang mereka, di 3 pertandingan kandang sebelumnya mereka tidak bisa menang 1 kali pun. Hasilnya itu kalah dan juga imbang. Nah, kali ini Persija menunjukkan jika mereka menanggapi kritik dari para Jackmania. Mereka berhasil menang dengan skor 3-0 atas Persebaya guys. Nah, hasil dari pertandingan ini membuat Persija masih memiliki harapan untuk menjuarai BRI Super League gitu guys. Jadi mereka sedikit demi sedikit ingin mengejar Persib dan juga Borneo kembali gitu, walaupun memang Persib belum main ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertandingan terakhir. Ini pertandingan yang menurut gue sangat mengejutkan, di mana pertandingan antara Persijap dan juga Bayangkara FC berakhir dengan kemenangan dari Persijap Jepara dengan skor 2-1. Ini menurut gue adalah pertandingan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana kita tahu di minggu sebelumnya di pekan ke-26 Bayangkara itu berhasil mengalahkan Persija dengan skor 3-2 ya. Nah, di pekan ke-27 mereka kalah dari Persijap Jepara. Nah, uniknya lagi, Bayangkara itu disebut sebagai klub dengan pembelian tersukses di putaran kedua ini karena mereka benar-benar tak terkalahkan sebelumnya ketika putaran kedua baru dimulai dan baru kalah sekarang melawan Persijap Jepara gitu guys ya. Namanya juga pertandingan sepak bola ya, tidak bisa ditebak kalau memang sportif mah. Nah, dari hasil ini kita mungkin bahas sedikit klasemen sementara BRI Super League hingga ke pekan 27. Walaupun memang Persib Bandung belum main dan juga Borneo dan juga Persija masing-masing mendapatkan 3 poin, namun Persib belum tergusur di posisi puncak guys. Persib masih menduduki posisi pertama dan Persib itu main di hari ini guys, pas video ini di-upload ya. Persib masih di posisi pertama dengan poin 61 poin dan mereka akan bermain malam nanti melawan Bali United. Kemudian di posisi kedua masih tetap Borneo FC. Mereka setelah mendapatkan 3 poin dari PS Biak, mereka sekarang memiliki poin 60, yang artinya selisih poin dengan Persib itu hanya 1 poin. Kalau misalkan Persib menang kembali ke 4 nanti lawan Bali, kalau Persib seri selisihnya hanya 2, kalau Persib kalah selisihnya 1, dan kemungkinan besar Borneo ini adalah klub yang bisa menggusur Persib di posisi puncak klasemen guys. Nah, kemudian Persija Jakarta masih ada di posisi 3 dengan 55 poin. Nah, berkat kemenangan melawan Persebaya hari ini mereka berhasil
mengejar Persib ya, walaupun memang Persib belum main setelah sebelumnya selisihnya 9 poin, sekarang selisihnya 6 poin, dan mereka juga memiliki selisih poin 5 dengan Borneo FC. Ya kalau misalkan mau ingin naik ke puncak menggusur Persib, ya gusur dulu Borneo FC, karena Borneo FC ada di posisi kedua, sementara Persija di posisi ketiga. Dan di posisi keempat ada Malut United dengan 46 poin. Malut juga belum bermain hari ini. Kemudian Bayangkara ada di posisi kelima dengan 44 poin, dan Persebaya ada di posisi keenam dengan 42 poin. Ini semakin menarik banget karena 8 pertandingan tersisa. Kalau misalkan pekan 27-6 ini rampung ya, artinya Indonesia BRI Super League itu hanya tersisa 7 pertandingan lagi untuk sampai ke pekan 34, dan pada pekan ke-34 baru kita menentukan siapa yang akan menjuarai BRI Super League ini guys. Ini sangat menarik banget karena kejar-kejaran poin dari 3 besar klasemen yang sekarang itu sangat-sangat menarik, mengingat pertandingan antara Persib dan juga Persija juga belum diselenggarakan ya, belum dimulai. Nanti bulan ini, bulan Mei ini, kita tunggu saja guys. Nah, gimana pendapat kalian mengenai hasil skor dari BRI Super League pekan ke-27 ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Kita masuk ke berita selanjutnya guys. Setelah sebelumnya gagal menang 3 kali di kandang, Persija mendapatkan kritik langsung dari Jackmania. Kritik ini itu disampaikan langsung melalui baliho atau spanduk kritikan yang Jackmania bawa ketika Persija menghadapi Persebaya di pekan ke-27 atau kemarin, pertandingan kemarin banget. Jadi kritikannya itu berbentuk spanduk guys. Nanti gue tunjukin di sini ya. Nah, kritiknya itu sebuah tulisan, bukan mural, bukan sarkastik dari foto, gambar atau apapun, tapi tulisan ya, lebih jelas. Nah, ada 2 spanduk. Yang pertama itu tulisannya gini: supporter bertaruh nyawa, manajemen mencari uang. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kritiknya, tiket mahal, prestasi tanda tanya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nanti gue tunjukin fotonya di sini. Itu adalah kritikan dari Jackmania. Kritikan ini berasal dari kritikan kemarin ya, di video kemarin yang sudah gue bahas, jika Jackmania itu merasa kalau misalkan Persija ini bener-bener hanya memikirkan keuntungan untuk klub saja gitu guys, karena tiketnya stadion itu mulai mahal dan juga segala macam, sedangkan di 3 pertandingan sebelumnya Jackmania bahkan tidak bisa menang di kandang. Itulah yang membuat para di Jackmania ini merasa kecewa ya dengan manajemen gitu, dan hasilnya ketika mereka sangat menjanjikan di awal putaran pertama, mereka ada di puncak klasemen, kemudian digusur oleh Borneo, dan di putaran kedua digusur lagi, kemudian sekarang di posisi ketiga dan Persib di posisi pertama. Dan harus diingat di putaran pertama itu Jackmania membuat slogan seperti ini, katanya pokoknya katanya di puncak kok sekarang nomor 3, pada ketika Persija itu di puncak klasemen, di klasemennya itu di posisi pertama dan Persib di posisi ketiga. Nah, di putaran kedua mereka diserang kembali oleh Bobotoh karena sekarang kok kondisinya terbalik ya, Persib yang di posisi pertama, Persija kok di posisi ketiga gitu. Nah, itu menurut gue yang membuat Jackmania ini marah kepada manajemen Persijanya, karena selain itu juga para Jackmania itu sangat mengkritisi masalah koleksi kartu dari para pemain The Jack gitu. Sampai-sampai di berita terbaru itu pelatih Jackmania yaitu Mauricio Souza menekankan kepada pemainnya jangan terlalu emosi dan jangan mendapatkan kartu lagi. Itu adalah instruksi dari sang pelatih gitu guys. Ya, wajar saja ya, karena pelatih itu memang harus mendengarkan kritikan-kritikan yang masuk dari supporter maupun dari pengamat sepak bola gitu. Jadi jangan anti kritik kalian itu. Kalau kritik, lihat dulu kritiknya kenapa dan juga alasan kenapa mereka mengkritik itu seperti apa, terus dievaluasi dan benar-benar improvisasi. Jangan anti kritik, jangan menyerang balik gitu guys, karena di akhir-akhir ini ya nggak tahu kenapa kalau ada yang kritik Persija itu diserang balik gitu. Itu kan lucu banget ya, dan semoga saja Persija bisa berbenah. Kemudian walaupun memang presentasinya untuk menjuarai liga musim ini itu untuk Persija sedikit sulit, sangat sulit menurut gua, sangat sulit banget ya. Kemungkinan yang bisa menjuarai BRI Super League ini hanya ada 2 tim,
karena sisa 7 pertandingan lagi, yaitu Persib Bandung dan juga Borneo FC. Untuk Persija itu mungkin persentasenya hanya memiliki 20% dari 100% kemungkinan gitu guys untuk menjuarai musim ini, karena mereka juga sangat sulit untuk mengejar Borneo FC, apalagi mengejar pemuncak klasemen yaitu Persib Bandung gitu guys. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar, apalagi kalian Jackmania. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys. Kita sampai kepada berita yang terakhir, masih terkait dengan Persija. Bukan karena kalau nggak Persija nggak rame, bukan ya, karena sekarang Persija itu lagi banyak dibicarakan ya, bukan karena prestasi, tapi banyak sekali kritikan yang masuk kepada Persija. Nah, kali ini gue juga pengen membahas masalah Shane Patinama dan juga Sirus Margono yang di pekan ke-26 itu mendapatkan banyak sekali kritikan dari pengamat sepak bola, kemudian dari netizen juga gitu guys. Jadi ketika laga melawan Persebaya yang terjadi kemarin itu, Sirus Margono dan juga Shane Patinama ini tidak diturunkan oleh Mauricio Souza. Nah, alasannya bukan karena mereka berdua ini dikritik sebelumnya di pekan ke-26, dan khususnya untuk Sirus Margono bukan karena ketika dia turun debutnya kebobolan 3 gol, bukan. Jadi Mauricio Souza itu mengatakan alasan mengapa dia tidak memilih Sirus Margono untuk melawan Persebaya itu bukan karena Sirus di debutnya kebobolan 3 gol, tapi seperti ini. Dia berkata seperti ini: "Saya harap Sirus tidak dikritik karena satu pertandingan saja. Dia punya potensi luar biasa. Saya tidak melihat dia tampil buruk seperti yang dibicarakan orang. Bahkan dia juga melakukan beberapa penyelamatan penting." Kemudian lanjutnya, "Kita latihan setiap hari untuk memperbaiki kesalahan. Pemain-pemain yang datang di jendela transfer itu bagus, tapi belum semuanya siap secara taktis, teknis, dan fisik untuk tampil. Sirus tetap mendapat kepercayaan dari kita. Hari ini dia tidak main, tapi bukan karena laga sebelumnya," ucap Mauricio Souza. "Yang akan main adalah Eduardo karena dia pemain inti." Nah, jadi kiper utama Persija di musim ini memang bukan Sirus Margono ataupun Andri Tani, yaitu Eduardo. Nah, di pertandingan-pertandingan sebelumnya kenapa Andri Tani dipilih? Ya karena Eduardo sedang cedera ya. Nah, sekarang Eduardo sudah pulih, makanya kenapa Mauricio Souza itu memilih Eduardo sebagai kiper utama dan juga memilih dia ketika melawan Persebaya dan jadi pilihan utama. Bukan karena debut Sirus yang bisa dikatakan bukan gagal ya, kebobolan 3 gol lah gitu, bukan karena hal tersebut guys. Nah, gimana pendapat kalian? Coba tuliskan di kolom komentar, khususnya untuk kalian para Jackmania. Coba tuliskan di kolom komentar pendapat kalian guys. Terima kasih banyak.